Pemirsa Anda mengikuti news update berita Satu News Channel, saya Doni The Kaiser. Pihak kepolisian di tanah air memperketat pengamanan di wilayah masing-masing. Hal ini terkait status siaga 1 pasca teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dan untuk berita terkini kita terhubung dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selamat sore Pak Badrodin Haiti. Selamat sore Mas Ben. Ya, Pak Kapolri, terkait dengan kondisi siaga 1, bagaimana update untuk hari ini di tanah air Pak? Ya, sampai saat ini aman, terkendali, tidak ada kasus-kasus yang menonjol secara keseluruhan. Memang tadi pagi juga ada kontak tembak yang di Poso antara pasukan operasi yang ada di Poso dengan pasukan bersenjata yang kelompoknya Santoso, sehingga kita bisa melumpuhkan satu pelaku kelompok Santoso dan meninggal dunia. Ya. Yang lain, kasus yang lain tidak ada, semua berjalan dengan baik. Ya, Pak Badrodin, bagaimana dengan teman-teman aparat yang berada di daerah yang kemudian melakukan upaya penyisiran dan penangkapan terhadap beberapa anggota jaringan ISIS? Apakah sudah bisa dikonfirmasi kepada pemirsa? Iya, kita dari tadi malam sudah melakukan konsolidasi dan pembagian tugas. Kita semua kita bagi habis pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menuntaskan kasus di Jalan Tamrin ini. Kemudian beberapa kita sedang melakukan perburuan terhadap beberapa target yang sudah kita identifikasi ke beberapa kota, namun sampai sekarang masih dalam proses. Sudah ada laporan tetapi belum bisa kita sampaikan ke publik. Ya, Pak Badrodin, apakah saat ini bisa dikatakan bahwa kondisi kita sudah kondusif? Kalau memang demikian, apakah status siaga 1 bisa dicabut? Situasi sampai saat ini cukup kondusif, nggak ada masalah. Masyarakat melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa, tidak ada yang terganggu dengan situasi saat ini. Namun apa yang tadi disampaikan siaga 1 bisa dicabut, tidak ada kaitannya sebetulnya. Kesiagaan Polri itu mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Bisa saja mungkin ada aksi-aksi, tentu aksi balasan kalau misalnya kita juga melakukan penindakan-penindakan terhadap pelaku atau kelompok-kelompok daripada pelaku ini, sehingga kita mengantisipasi di semua tempat. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggota Polri ini sangat perlu untuk bisa memberikan respon secara cepat manakala terjadi emergensi. Tapi sampai saat ini tidak ada indikasi ke arah sana. Namun demikian kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, terkait dengan aksi balasan yang harus kita waspadai, apakah ada bentuk koordinasi intensif yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Intelijen kita, Pak? Kita sudah lakukan koordinasi. Kita juga mewaspadai beberapa tempat tertentu yang mungkin bisa dijadikan target untuk walaupun bukan sasarannya terhadap Polri, tetapi juga semua proyek vital dan tempat-tempat publik, tempat-tempat berkumpulnya massa, kita lakukan antisipasi, kita lakukan pengamanan, bahkan dibantu dengan aparat TNI. Ya, Pak Badrodin, lalu bagaimana dengan status siaga 1 yang sejak 21 Desember lalu memang sudah disampaikan oleh Kepala BIN? Langkah-langkah apa saja yang sebenarnya tengah dilakukan, termasuk bagaimana mengkonsentrasikan aparat kita di daerah-daerah tertentu, Pak Kapolri? Siaga 1 bagi Polri tidak hanya pada akhir bulan Desember, tetapi kita berlakukan sejak tanggal 7 Desember menjelang pilkada. Kemudian kita akhiri pada tanggal 4 Januari yang lalu. Itu yang kita berlakukan. Namun sejak adanya kejadian yang di
Jalan Tamrin, tentu kita juga meningkatkan kewaspadaan khususnya pada satuan-satuan tertentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan manakala terjadi aksi-aksi yang sifatnya kontingensi. Ya, Pak Badrodin, apakah hari ini ada penambahan atau malah pengurangan konsentrasi jumlah aparat kita di lapangan terkait dengan sudah semakin kondusifnya keadaan saat ini? Sementara tidak ada, semua berjalan, semua melakukan, ada yang kegiatan rutin, ada yang pasukan yang kita siagakan, ada juga yang melakukan aktivitas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tentu itu semua untuk bisa menjamin rasa aman masyarakat, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang menonjol yang terjadi, sehingga nanti biasanya kalau ada seperti ini bisa dikaitkan satu sama lain, seolah-olah situasinya tidak aman. Itu yang harus kita juga cegah. Ya, baik Pak Badrodin, terima kasih bersama kami. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Beni. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin.